Pada tanggal 10, Taiwan kembali mencatat penambahan 6 kasus lokal baru yang kesemuanya adalah anggota keluarga dan rekan kasus terdiagnosis sebelumnya. Selain itu juga bertambah 26 kasus impor yang lebih dari setengahnya dari AS dan Eropa. Di samping itu, dari 11 kasus lokal baru pada hari Minggu, kasus klaster keluarga paling menimbulkan kekhawatiran. Seorang balita laki-laki dinyatakan positif saat berobat karena demam dan setelah karantina daftar kontak terkait, 4 orang ditemukan positif yang diantaranya terdapat pengasuh rumah tangga dan suami pengasuh tersebut bekerja sebagai staf troli di bandara. Pada saat yang sama, seorang rekan lain di bandara juga terdiagnosis sehingga terdapat 6 orang terkait dalam gugusan infeksi ini. Selain itu, seorang taksi karantina berusia 60-an tahun juga dilaporkan terdiagnosis di Taipei. Ia telah menerima 2 dosis vaksin Moderna dan tidak bergejala saat dinyatakan positif pada screening komunitas. JCC memperkirakan ini adalah kasus lama dan tidak berhubungan dengan klaster bandara. Atas pertimbangan situasi infeksi klaster di Bandara Taoyuan, JCC mengumumkan bahwa mulai hari ini, pengunjung panti perawatan jangka panjang dan penghuni baru lembaga harus memiliki sertifikasi pemeriksaan dengan biaya sendiri yang negatif dalam 3 hari. Menanggapi puncak kedatangan di bandara sebelum Imlek, mulai 11 Januari, semua pendatang dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Australia, dan Selandia Baru akan segera diantar ke rumah sakit untuk tes PCR tanpa biaya setelah mendarat. Hanya bagi yang memiliki hasil tes negatif yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di tempat karantina. Setelah seorang pengasuh rumah tangga di Taoyuan terdiagnosis COVID-19, anaknya yang masih sekolah dasar juga dinyatakan positif. Selain itu, teman di tempat les anak ini juga terdiagnosis. Berhubung kedua anak ini sekolah di SD yang berbeda, kedua SD dan tempat les diliburkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini epidemi telah menyebar di lingkungan sekolah Taoyuan. Setelah 2 SD diliburkan, masih ada 2 SMP yang diliburkan 1 hari sebagai tindakan pencegahan. Sehingga sejauh ini ada total 4 sekolah yang diliburkan. Selain itu, pemerintah kota Taoyuan juga mengumumkan rekam jejak kasus, misalnya minimarket OK di Chongli ini telah dikunjungi kasus terdiagnosis selama 5 hari. Desinfeksi skala besar juga muncul di Taman Puding di Tashi untuk fasilitas rekreasi dan lapangan basket. Rekam jejak kasus terdiagnosis juga terdapat di toko Altima di Chongli, motel, toko hotpot, pasar, pusat kegiatan masyarakat, dan 7-Eleven. Menanggapi infeksi klaster, Taoyuan menerapkan tingkat kewaspadaan level 2+ dengan 6 prokes baru. Yang pertama, larangan tes makan di tempat belanja yang terutama berdampak pada pembelian barang tahun baru. Yang lainnya berupa sewa ruangan dalam sekolah dihentikan, beberapa fasilitas umum ditutup atau dihentikan selama 1 bulan, dan semua jenis kegiatan umum skala besar harus ditunda hingga setelah Imlek. Imlek sudah mendekat dan infeksi klaster bandara Taoyuan terus meningkat. Kota Taipei dan New Taipei yang di sekitarnya juga telah memperketat tindakan pencegahan. Pada tanggal 10, Wali Kota New Taipei Hou Youyi memperkirakan bahwa 2 minggu menjelang Imlek akan menjadi puncak epidemi. New Taipei memperketat prokes dengan melarang tes makan di pusat perbelanjaan dan membatasi pengunjung hingga 1 orang per 2,25 meter. Wali Kota Hou juga meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan rapid test PCR dan membuat daftar negara-negara berisiko tinggi. Wali Kota Taipei Ke Wen-che juga mendukung tes PCR bagi yang masuk ke Taiwan. 1 jam setelah kota Taipei membuka pendaftaran vaksin dosis ketiga pada tanggal 10, 80.000 orang telah membuat janji temu. Wali kota Ke meminta warga yang tidak berhasil mendaftar untuk tidak khawatir karena akan dibentuk pos penyuntikan skala menengah dan siap melayani pesanan pada tanggal 14. Perubahan cuaca minggu ini akan sangat berbeda dari minggu lalu. Mulai Senin tanggal 10, suhu akan terus menurun pada belahan utara Taiwan. Suhu juga akan semakin dingin pada malam hari untuk kawasan tengah dan selatan. Suhu terdingin akan muncul pada Selasa malam hingga Rabu pagi. 预期呢，它的低温有可能在台北市的低温可能在12度的上下，也就是说，有机会挑战今年最强的一波冷气团哦。 Dari Senin malam hingga Selasa pagi, wilayah utara dan timur akan terdapat curah hujan lokal, sementara hujan sporadis akan turun di wilayah tengah dan selatan. Uap air akan berkurang dan intensitas udara dingin juga akan melemah pada Rabu. Tetapi kenaikan suhu pada Rabu hingga Jumat terbatas sehingga warga disarankan untuk tetap menjaga kehangatan tubuh. Suhu dingin akan berlangsung selama 1 minggu, mulai hari Selasa jika kondisi uap air mendukung. Gunung di atas 2.500 meter di wilayah utara dan gunung di atas 3.000 meter di wilayah tengah berpeluang turun salju. Gelombang udara dingin akan sedikit melemah pada akhir pekan dan suhu akan sedikit menghangat.